Hai, kali ini Bu Della akan menjelaskan tentang unsur teks cerita fiksi. Yang pertama, pengertian teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi ini adalah cerita rekaan atau imajinasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi, pengarang atau penulis. Berikutnya, contoh teks cerita fiksi ini ada banyak, fabel, novel, legenda, dan dongeng. Unsur dalam teks cerita fiksi, kalau kita singkat dalam kunci 3D, Bu Della menyebut biasanya ya, ada matok tak alat sunat. Apa itu matok tak alat sunat? Yang pertama tema, tok, tokoh, tak, watak, alur, lat, latar, sudut pandang, nat, amanat, matok tak alat sunat. Tema, pengertiannya adalah sebagai berikut. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh ini anak-anak tolong diperhatikan. Ada dua. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama ini juga ada dua perbedaan. Yang pertama, tokoh protagonis dan antagonis yang akan dijelaskan lebih lanjut seperti ini. Berikutnya adalah watak, yaitu karakter para tokoh atau pelaku cerita. Ada watak baik, ada watak penyayang, ada watak jahat. Nah, watak-watak ini biasanya melekat pada tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Alur ini adalah jalan cerita, rentetan peristiwa yang saling berhubung. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju, berisi pengenalan, aksi memuncak, klimaks atau konflik, kemudian konflik pereda, dan penutup. Selain itu, ada alur mundur atau flashback. Biasanya diawali dengan kejadian akhir, kembali ke kejadian awal. Jika yang ketiga ini alur campuran, yaitu maju mundur, tapi bukan maju mundur cantik ya. Kalau latar adalah keterangan, tempat, dan lain sebagainya. Ini dijelaskan lebih rinci ya, ayo diperhatikan. Berikut ini adalah sudut pandang, yakni cara pengarang menempatkan dirinya terhadap sebuah cerita. Sudut pandangnya ada 3 ya anak-anak. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kalian bisa menyimak dengan baik video ini ya. Nah, sampailah kita di bagian yang terakhir, amanat, pesan yang terkandung dalam cerita. Ini adalah contoh teks cerita fiksi, coba kita baca sama-sama. Kisah anak gembala yang nakal. Di sebuah desa, ada seorang anak gembala yang mendapatkan tugas dari seorang saudagar kaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ia mendapatkan pesan dari sang majikan untuk menjaga dombanya dengan baik dan berteriak, minta tolong
jika ada serigala yang datang. Ketika menggembala di padang rumput, anak tersebut merasa bosan. Ia pun berbuat jahil dengan berteriak minta tolong padahal tidak ada serigala yang mendatanginya. Mendengar suara teriakan anak gembala, para warga pun berdatangan hendak menolong, tapi bukan serigala yang ditemukan, malah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu warga desa. Kenakalan anak gembala tersebut dilakukan beberapa kali, dan setiap kali warga mendatangi, teriakan anak gembala, lagi-lagi si anak gembala hanya tertawa saja. Sampai pada suatu hari, benar-benar datang segerombolan serigala hendak memangsa domba yang digembalakan. Karena panik, si anak gembala pun berteriak minta tolong, tapi tidak ada warga yang mau menolong karena mereka menduga si anak hanya bermain-main saja. Alhasil, semua domba berhasil dimangsa oleh kawanan serigala dan si anak gembala pun dimarahi oleh majikannya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan teks kisah anak gembala, coba kalian analisis siapa sajakah tokohnya, apa temanya, bagaimana alur, dan lain sebagainya. Kalian tulis sesuai dengan unsur-unsur teks cerita fiksi, dan jangan lupa kalian kumpulkan pada Google Classroom. Terima kasih anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, tetap rajin beribadah dan membantu orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.